Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa ayyadana bimawafiqil iman wa ja'alana ummata khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ingkang sami-sami mriki hormati sahibatul bait, keluarga besar Umi Nasuha. Ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah pengaosan tafsir ingkang mugi-mugi senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita. Karena seseorang yang bersyukur niku mesti bertakwa. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya senantiasa berusaha dalam keadaan bersih. Nggih, atine niku resik, atine niku lembut. Kemudian anggota badannya digunakan untuk taat kepada Allah. Nggih. Dadosi teng dalem jasad mriki sedanten niki enten komandan. Nah, komandan ini pun niku sinten? Ati. Menawi atine sae, ampeane nggih sae. Maksudnya apa? Didamel mlampah teng panggenan ingkang sae. Niku gampil, mboten abot, ngoten. Nggih. Lisane nggih dados sae. Unine sae, yang keluar dari lisan juga bagus, kata-kata yang baik, yang masuk juga makanan halal, minuman halal. Tangan juga begitu, menjadi tangan yang baik karena hatinya baik. Damel nulung tiang niku mboten abot. Damel buka Al-Qur'an niku mboten abot. Damel resik-resik griya niku mboten aras-aras. Soale komandane niku resik. Ngoten lho. Komandan niku hati bersih, hatinya lembut, sehingga anggota badan yang lain turut baik melakukan hal-hal yang baik. Nah niku ya napa terus ya napa cara niki niku kedah melatih kebijaksanaan diri. Bijaksana niku dalam bahasa Arab disebut hikmah. Hikmah niku dalam Al-Qur'an sama Allah ditunjukkan salah satu buktinya adalah mudah syukur. Lah syukur niku lisan memuji Allah, hati yakin semua dari Allah, anggota badan digunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki sedanten alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki mriki berada di bulan Sya'ban. Nggih, bulan Sya'ban, bulan ingkang kalih Rasulullah niku kathah didamel poso. Nggih, kathah didamel napa? Poso lan amal soleh dalam menyongsong kedatangan bulan suci Ramadan. Nggih. Datose mugi-mugi di bulan Sya'ban niki mriki nggadah semangat. Soalnya mboten sekedhik tiyang niku di bulan Sya'ban malah lalai. Akhirnya lalainya niku katut teng bulan Ramadan. Posone aras-arasan, traweh nggih abot rasane, ngoten lho. Dari sekarang dilatih di bulan Sya'ban iki, ngoten nggih. Termasuk diantaranya thalabul ilmi. Katosnya ten iki, thalabul ilmi. Belajar mencari ilmu. Damel napa? Termasuk diantara sarana untuk membersihkan hati dan jiwa kita niku mencari ilmu. Nah, ilmu ingkang utami niku nomor setunggal akidah. Nggih, nomor kalih tentang ibadah. Nomor 3 nggih tentang akhlak. Nah, teng mriki alhamdulillah nggih enten sedanten nggih pengawasan akidah wonten nggih. Bab akidah nggih. Setiap napa niku, Pak? Setiap Selasa atau setiap Selasa kesekian? Selasa
minggu pertama. Nah niku lagi mboten mendinten to. Lek mendinten ngoten ya dihadiri. Niku penting. Akidah ini juga merupakan motor bagi jiwa seseorang. Jenengan tingali di surat Al-Fatihah yang dulu kita bahas. Al-Fatihah niku 4 ayat pertama membahas akidah. Setelah akidah baru ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima niku tentang ibadah. Ayat 6, 7 tentang akhlak. Itulah kenapa Al-Fatihah disebut sebagai induknya Al-Quran. Karena pembahasan Al-Quran niku nggih tiga niku wau akidah, ibadah, akhlak. Ngoten lho nggih. Akhlak yang baik kita lakukan, akhlak yang buruk kita tinggalkan. Ya napa supados saged nggih ibadah kedah bagus. Ya napa ibadah kedah bagus, akidah kedah lurus. Nah, bab akidah niki penting. Di sini pun disediakan pengawasan tentang tafsir wonten, tahsin wonten, bab akidah wonten, dihadiri sedanten. Supados jangkep unsur keilmuan kita tentang akhlak ada, tentang akidah ada, tentang ibadah nggih wonten, tentang tahsin Al-Qur'an nggih wonten. Hafalan Quran nggih wonten. Dadosi adanya napa lembaga niki asmane lembaga An-Nasuha. An-Nasuha niki rezeki ageng damel penduduk gedhek niki. Nggih pun boten tebih-tebih kudu teng pundi-pundi celak mriki monggo disyukuri. Cara mensyukuri nggih niku sregep bidal ngaji ngoten nggih, terutama di bulan Sya'ban niki. Nggih mboten angsal damel piyambake mawon nek saged ajak-ajak rencange terutami keluargane, terutami putra putrine piyambak nggih. Misal panjenengan pun bidal mriki sudah menjadi teladan, itu sangat bagus nggih. Nah, ini lebih sempurna di samping menjadi teladan bidal ngaos, bidal pengawasan terus ngeten niku nggih menggerakkan anggota keluarganya. Ayo melok ngaji nang griyane Bu Nasuha. Ayo nak nang sregep sampean lah pinter toh ayo. Ah ngoten nggih. Nggih. Nggih diajak putra-putrine, mantune, pokoke sedanten lek saged diajak mangke sami-sami angsal pahala. Sabda Nabi Muhammad SAW artinya pun barang siapa menunjukkan seseorang melakukan kebaikan, maka seseorang itu mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Misal jenengan ngajak tiang tiga, tiang tiga niki ngaji Al-Quran, masing-masing 1 juz misal, panjenengan angsal pahala nih tiang tiga niki. Nah pahala niku lak mboten ketinggal to nggih. Ingkang saged ngraosaken pahala niku akidah kita. Kalau akidah kita kuat, ini semangat ini. Cara efektif mendapatkan bonus yang banyak nanti di akhirat, ternyata ngajak-ngajak tiang itu untuk sama-sama melakukan kebaikan. Ini putra-putri ini. Putra-putri ini enten sing ngaos mriki. Enten. Lah nggih alhamdulillah disyukuri. Pek menawi enten sing dereng diajak. Pek menawi enten sing sedinten dugi sedinten boten diajak lebih istiqomah. Niku tanggung jawab sinten? Nggih tiyang sepahit to. Tanggung jawab sanes tanggung jawab Pak RT atau Pak RW. Niku kesekian tanggung jawab nomor setunggal nggih tiyang sepahit ya Mbak. Ngoten nggih alhamdulillah disyukuri wontene lembaga datang mriki disyukuri, cara mensyukurinya lebih sregep malih. Ngoten nggih. Kula tinggalipun sregep. Lebih sregep malih berarti ngaosi nggih mboten namung teng mriki pas teng griya nggih terus. Teng griya ngafalaken, putra-putrine diajak, lek perlu diberi napa menawi kok weane atau aras-arasan anak putrine apa ya? Ditanyakan, kenapa anak kok beberapa kali kok enggak datang kenapa? Ngoten nggih. Ditakuti kenging napa? Wala Bu iki lho udan. Ngoten lho iso jas udanan, payungan udan lho mek banyu nah. Ngoten lho. Ngoten nggih. Ngoten nggih. Diparingi hadiah bekne. Ayo lek sampean sregep kok sangune tak tambahi 1000. Lek gak masuk pisan sangu tak kurangi 1000 ngoten ngoten nggih. Nggih ngoten. Alhamdulillah.
Nggih, nomor kalih mboten supe sholawat. Allahumma sholli ala nabiyyina wa ala sayyidina wa ala qurrati a'yunina wa mustafana wa habibina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Bapak Ibu yang kula hormati, kula tanglet nggih niki napa niki? Napa Bu? Pak. Napa? Niki lho napa? Cangkir. Kula mboten takut isine. Nah isine mboten semerap jeneng kula nggih dereng ningali. Nggih, ngoten lho. Napa niki? Cangkir. Teng griya enggak ada cangkir? Nah, kula takut menawi enten tamu teng jenengan. Jenengan damelaken kopi. Nggih. Terus diunjuk kali tiange, mantun ngoten. Mantun nggih tiange mantuk. Niku kan enten tipake nggih. Kinten-kinten jenengan langsung damel gelas niku damel ngunjuk tuyo napa diresiki riyen? Diresiki riyen. Enten napa tiyang sing purun ngunjuk tuyo petak gelas atau cangkire bekas minuman sebelumnya. Nggih, niku pun sudah menjadi logika, sudah menjadi fitrah manusia suka kebersihan dan kesucian. Terus mboten? Nah, sami Gusti Allah niku pengen mringki sedanten gadah ati ingkang resik. Gadah napa? Hati ingkang resik, hati ingkang lembut. Hati niku kok saged enten sifat lembut? Apakah ada hati yang tidak lembut? Ada. Ati ingkang boten lembut niku atos luwih atos timbang watu. Kula takon sakniki, ati niku ketinggalan mboten? Mboten. Karena boten ketinggalan, Gusti Allah niku memberi perumpamaan dengan sesuatu yang ketinggalan. Di surat Al-Baqarah 74 di antaranya, maksud saya di antara perumpamaan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang hati niku Al-Baqarah 74. Unine ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kan enten hubungane kalih surat yang akan kita bahas yaitu surat Al-Maun. Nggih. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Niki dawa pun kula sampai beri kemauan. Kemudian hatimu setelah itu menjadi keras. Dia menjadi seperti batu. Seperti batu atau lebih keras lagi. Katakan. Sama Allah dihadirkan di situ benda yang mudah dilihat ini watu. Di ayat ini yang dimaksud adalah atine tiyang Yahudi. Orang Yahudi niku atine atos kaya watu. Dados nggih mboten saged memiliki welas asih, mboten gadah kelembutan, mboten gadah kasih sayang. Jenengan tinggal niku teng Palestina. Lari alit di gleceran omah ambruk niku tingkah laku sinten? Tiyang Yahudi. Kok kejam, kok teko, kok nun sewu kurang ajar. Soalnya hati ini pun atas suatu. Nah, tiyang Islam naudzubillah menawi kados ngoten. Nah, jadi Allah itu ingin kita memiliki hati yang lembut, hati yang bersih. Hati lek boten dijogo kebersihane jadi hati yang kotor. Menawi hati yang kotor dijarno boten ndang diresiki jadi hati yang sakit. Hati kalau sudah sakit enggak boten ndang diobati menjadi hati yang mati. Hati yang mati kok boten diopeni untuk biar hidup lagi. Nggih. Jadi hati yang keras seperti orang Yahudi. Dilingno model napa mawon boten mempan. Ngoten ta? Orang Yahudi itu ya Pak mawon. Boikot semua produk Israel. Ngoten kan nggih? Apa kata Perdana Menteri Israel? Oh tenang ae. Tunggu lah tuku-tuku maneh. Hatinya enggak ada celah. Welas asih enggak bisa tembus. Watu, kaya watu. Nah, kalau hati yang bersih niku ngeten. Kados niki bening ditembak kok ditembak. Di laser nggih. Laser niku sentolok sing nah niku tembus. Nah, itu ibarat kata cahaya nasihat. Nabi dan Rasul niku diutus untuk memberi nasihat agar masuk ke hati umatnya. Nah, sak menika pun boten enten Nabi dan Rasul.
enten sinten umate diutus kados ngeten saling eling-elingaken enten pengaosan majelis taklim itu dalam rangka meneruskan perjuangan para nabi untuk mengobati hati-hati yang mungkin belum lembut ngoten lho nggih. Nah, yang bahaya niku nasihat seperti ini sudah tidak masuk. Dielingno tanggane mboten dirungokno, dielingno gurune mboten dirungokno. Akhire Gusti Allah ngilingno, wis menungso wis gak mempan kaya wong-wong iki. Lek ngono makhluk sing liyane kon ngilingno gunung terus ngilingno. Moro-moro dhuwur, meledos. Ini gak mempan-mempan wis kali kon ngilingno amber banjir. Nggih mboten berubah uripe. Salat nggih mboten salat, poso nggih mboten poso, judi pancet mawon, harum kita terus lakoni. Berarti hatinya itu waduh bahaya kalau sudah menjadi hati yang keras yang di Al-Baqarah 74 tadi ngoten lho. Nah, di dalam ilmu tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa dan hati niku ada satu kaidah Ibu-ibu. Kaidahnya berbunyi at-takhalli wat tahalli. Ngoten nggih. Bentene hanya satu huruf kha dengan ha. At-takhalli wat tahalli. Nggih, jelas nggih? Niki kaidah napa? Ngeten. At-takhalli niku artine pun ngosongaken. Napa? Ngosongaken. Ngoten nggih. Contoh niki gelas. Oh, gelas tak contoh. Nggih. Lah badhe misal tumbas es. Misal es oyen ngoten. Teman es oyen niki. Kan lagi. Es oyen. Tibake mboten enten gelas kecuali niki. Kletak-kletak. Kinten-kinten niki dikosongaken riyin gelase. Baru dituangkan es oyen atau langsung ditumplaken dicampur. Dikosongaken mbuh niku diombe bareng-bareng entah kenggon ngoten lho. Niku namine at-takhalli. Ngosongaken baru diisi ngoten. Sami kados cengkir niki wau nggih. Ingkang kula tanglet panjenengan wau enten tamu nggih. Dibersihkan dulu bekas kopinya, bekas letek niku nggih. Letek niku napa Bu? Pak. Dibekasi kopi niku teng mriki napa letek nggih? Jenengan semerap lek teng Nganjuk niku napa jenenge? Kula kaget. Tenggen moros pah kula ngeten. Lho letek wah Dik. Istri kula apa ya letek iki? Hah? Letek? Iya letek. Nah kene apa? Cekaki. Cekaki. Saya sedene niku letek teng Nganjuk niku cekaki. Cekaki. Alah. Ngoten niku lho. Niku kula ngeten ya Allah Gusti Allah. Betapa bahasanya beda daerah situ sudah beda. Bendanya sama namanya beda. Ngoten lho. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ngoten nggih. Nah, hati niku ibu-ibu juga harus dipraktekkan seperti cangkir tadi. Menawi purun atine mriki niku resik nggih. Sing rusuh-rusuh niku dadi porai riyin. Diunceki riyin ngoten lho. Jenengan mak dahar salak niku mosok nggih langsung. Ya napa carane? Diunceki riyin nggih. Duren nggih ngoten. Enten mriki duren langsung. Hebat diuncai riyen. Nah hati niku terkadang terjangkiti ataupun kadung nemplek teng mriku atau terlapisi hal-hal yang harus diuncai, diberseni, dikorai. Ngoten lho. Niku proses niku asmane namine takhalli. Napa? Takhalli. Ngosongaken. Lek mboten ngoten angel mungkin tahalli nih. Tahalli niku artinya pun menghiasi. Dikosongkan dulu, diuncai riyen sing elek-elek saking jero ati, baru nanti mudah bagi kita menghiasi. Nguncai, melepas lalu memasang. Ngoten lho Bu. Melepas lalu memasang. Diberseni baru dipakai. Piring misal ada debunya, mosok langsung ditambal maem, mesti dibersihin rentang nih, dilap kali serpet, tambal tisu, baru ditambal maem. Hati juga demikian. At-takhalli wat tahalli.
Nah, di dalam surat Al-Ma'un ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada dua sifat hati yang harus dipuncai. Lalu di surat setelah Al-Ma'un niku surat Al-Kautsar yang pada pertemuan sebelumnya pun mriki bahas sareng-sareng nggih, nanging waktu niku bahasnya hanya sekilas, karena masih ada waktu. Setelah selesai bahas surat Al-Kafirun, kita bahas Al-Kautsar waktu itu secara sekilas. Walaupun janji waktu niku nanti Al-Kautsar dibaleni malih karena dia ada hubungan dengan surat Al-Ma'un. Engkang netepaken, yang menetapkan urutan surat, urutan ayat niku Gusti Allah. Berarti mboten sembarangan. Lah kok Al-Ma'un dhisik baru Al-Kautsar. Atau Al-Kautsar dhisik baru Al-Ma'un. Mboten saged. Kita enggak bisa protes. Kenapa Al-Fatihah ditaruh paling depan? Dia bukan yang pertama kali diturunkan. Tidak bisa. Hanya Allah yang nur. Tetapi ketika Nabi Muhammad niku menerima wahyu, malaikat Jibril langsung ngeten, ayat iki dekeken mari ayat iki. Dulu itu surat Al-Muzammil, jenengan menawi surat Al-Muzammil niku setelah Al-Mudaththir di juz 29. Itu kan Al-Muzammil 20 ayat. Dulu sebelumnya hanya 19 ayat. Selama 1 tahun hanya 19 ayat. Setelah setahun baru diturunkan ayat ke-20. Iki pasangan dengan ayat terakhir Al-Muzammil. Tambah ides, ada tambahan. Jadi surat ayat itu Allah yang menetapkan urutannya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan titeni surat Al-Muzammil itu bentuk kemurahan Allah. 19 ayat pertama membahas tentang wajibnya sholat tahajud. Tahajud dulu itu wajib. Tidak boleh tidak tahajud. Malam itu harus qiyamul lail. Semua umat fardu ain, fardu. Sholat fardu tahajud dulu itu. Lah setelah setahun berjalan kata sing sakit, kata sing pas awan akhirnya ngantuk kerja mboten fokus ngoten nggih. Gusti Allah niku menurunkan welas asihnya, diturunkan ayat ke-20 dikatakan di situ mboten wajib malih. Jadi tahajud menjadi sunnah bagi kita sekarang, bukan wajib. Nah, Al-Ma'un dan Al-Kautsar itu memiliki korelasi, memiliki al-munasabah atau hubungan. Bahkan ada yang mengatakan juz'un la yatajazza. Dia merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa? Di Al-Ma'un tahalli, di Al-Kautsar tahalli. Di Al-Ma'un disebutkan dua sifat buruk, sifat hati yang buruk. Di Al-Kautsar disebutkan dua sifat yang baik, sifat hati yang baik sebagai ganti dua sifat yang buruk di Al-Ma'un wau. Ibarat kata lawan sifatnya. Misal hitam putih, dingin panas. Nah, di Al-Ma'un itu disebut dua sifat buruk, di Al-Kautsar dua sifat baik. Tahalli, tahalli. Ngaten nggih? Pun nggih. Nah, mungkin iki mangke menjadi pembelajaran bagi kita napa untuk terbiasa ngresiki ati. Ngaten nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. Surat ke pinten? 107. Ini surat ke 107. Al-Kautsar ke 108. Urutan surat 107 108. Al-Ma'un niku artinya pun adalah barang yang berguna. Napa Bu, Pak? Barang yang berguna. Napa mawon niki di Al-Ma'un niki? Berguna mboten niki? Berguna. Niki berguna nggih. Terus kita ngerti bahasa Arab Bahasa Arab apa? Al-Ma'un. Gampilane ngoten. Al-Ma'un artinya pun barang yang berguna. Terus napa mawon yang berguna niku termasuk dalam kategori al-ma'un. Nggih. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un.
Dinamakan al-ma'un karena di akhir ayat ini ada kalimat al-ma'un. Kalau terjemahannya pun riyen dari awal sampai akhir baru kita kupas secara tafsirnya. Arti ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Al-ma'un itu bantuan, merupakan benda barang yang berharga niku boten bantu orang lain, boten purun nyilihi, boten bahasane. Ara'aita, nggih, tafsir pertama ara'aita. Ayat niki ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ara'aita, artinya pun tahukah kamu? Apakah kamu mengetahui? Niku dalam bahasa Arab apakah? Napa artinya pun ahada bait hunasuha, misalnya orang Arab datang ke sini. Ahada, niku apakah? Hada niku ini. Apakah ini benar rumahnya Bunasuha? Misalnya. Naam. Ya, hada bait Bunasuha. Niki griyane Bunasuha. Terus dalam bahasa Arab satu huruf niku wonten artine. Apakah? Itu bahasa Indonesia. Ro'aita. Ro'ai niku artinya melihat atau mengetahui. Ta niku kamu. Ngoten lho. Ro'aita, apakah kamu mengetahui? Dalam bahasa Arab niku berubah-berubah kata kerja niku ibu-ibu. Tergantung pelaku. Kalau kamu ro'aita, laki-laki karena Muhammad. Kalau perempuan ro'aiti. Kalau dua orang aro'aituma, apakah kamu berdua tahu? Kalau banyak orang laki-laki aro'aitum. Loh, kok berubah? Ngoten memang. Coba jenengan lihat di akhir-akhir surat Al-Mulk. Qul aro'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Qul aro'aitum. Kok aro'aitum? Di sini aro'aita. Nah, ini gitu. Ngoten nggih? Bahasa Arab ngatos ngoten. Kalau teng mriki ma'am nggih ma'am, mbuh jaler estri setunggal kalian 3 sekawan 10 orang 1000 orang ma'am nggih ma'am. Oh, kemarin orang yang berkumpul di masjid banyak ada 500 orang. Semuanya makan bersama, makan. Tidak berubah. Dalam bahasa Arab berubah. Kalau satu orang akala, makan. 2 orang akala, tuh. Banyak orang akalu. Kalau 1 orang perempuan, akalat. Kalau 2 orang perempuan, akalata. Kalau lebih dari 3 perempuan, akalna. Kalau kamu, akalta. Kamu berdua, akaltuma. Kamu bertiga, akaltum. 1 orang perempuan, akalti. Kamu 1 perempuan, akalti. 2, akaltuma. Banyak kata jenengan ngaten iki, akaltumna. Kalau aro'aita jadinya aro'aitunna. Bu, jenengan semerap ta? Aro'aitunna. Oh, tentang lu tentang Arab. Lek yang setunggal misal kalau tentang anak kula perempuan, aro'aiti. Kalau 1 orang laki-laki aro'aita. Nah, ini aro'aita. Berarti ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi juga berlaku untuk kita, ngoten. Kasarane ayat pertama niki ngeten, Gusti Allah itu mau mengajarkan sesuatu dengan pertanyaan, "Aweruh?" Semerap panjenengan. Sinten? Alladzi, orang yang. Alladzi niku orang yang. Alladzi yang. Nih, kalau di ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ternyata alladzi niki. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanu. Alladzi itu intinya yang, benar nggih? Itu untuk 1 laki-laki nih, Bu. Kalau 2, alladzani. Kalau banyak, alladzina. Sering kan ada kata-kata alladzina? Alladzina yaqumuna. Alladzina ya ayyuhalladzina kata. Kalau 1 alladzi. Kalau perempuan 1 allati pakai ta. Kalau banyak allati. Itulah di ayat-ayat nun sewu di Al-Baqarah yang bahas
napa bahas walladzina yutawaffawna minkum wallati orang-orang perempuan yang ngoten nggih. Ini biar ngerti aroaita niku napa. Kok di ayat-ayat aroaitum. Kok padha-padha aroai. Kok burine ta, kok nang kono tum. Ngoten lho. Nggih, karena yang diajak berbicara berbeda. Kalau satu orang aroaita ya Muhammad. Alladzi tiang atau orang yang yukadzibu. Yukadzibu niku dari kata-kata kidzib. Kidzib niku bejo. Yukadzibu berarti mendustakan. Tidak percaya. Bidin. Nah niki. Din niku Bapak Ibu. Kalau saya baca Quran terjemah tadi diartikan sebagai nopo? Agama. Din agama. Padahal di dalam tafsir yang dimaksud bukan agama, tapi hari pembalasan. Dan dengan di surat Al-Fatihah ini Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Tapi nggih saged kali-kali ini bisa diartikan dua-duanya, ngoten lho. Diartikan agama nggih saged, diartikan hari pembalasan nggih saged. Tapi biar lebih napa nggih nanti kalau disebut agama, oh berarti aku ini mendustakan agama secara keseluruhan, boten. Mendustakan hari pembalasan di akhirat. Berarti kurang sempurna imannya, ngoten lho Bu. Di sini disebut pertama kali orang yang mendustakan hari pembalasan, nggih. Napa? Alladzi fadzalikal ladzi, yaitu orang yang yadu'ul yatim. Yadu'u niku artinipun menghardik. Al yatim nggih niku anak ya yatim. Nah. Menghardik anak yatim niku yo napa? Nggih, yuqahhirul yatim wa yudlimuhu haqqahu. Garai, ngerusui dan mendolimi haknya. Ini ada kisahnya Bapak Ibu. Dulu itu Abu Jahal niku didatangi oleh anak yatim nyuwun. Padahal Abu Jahal niku tiyang sugih. Nah kok anak yatim niki malah dikamplengi, maringi boten malah diantemi. Padahal niku dalam riwayatnya niku nggih, yang diminta itu haknya. Jadi ini masih ada hubungan kekerabatan, entah niku sintene, pernahe niku sintene, Pak misal Pak ini, Pak nyuwun arto. Ada hak anak yatim ini yang berada di Abu Jahal. Niku mboten diparingi, tambah dikamplengi, plak. Nah niki menghardik anak yatim, mendolimi hak anak yatim. Oke. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sekedap kula terusaken rin sing menghardik anak yatim niku modeli ada yang lain. Wala yut'imuhu wala yuhsinu ilaihi, boten maringi ma'am, boten berbuat baik kepadanya. Dan boten maringi ma'am, boten berbuat baik kepadanya. Nah, sebelum ke ayat selanjutnya niki kula mau bahas tentang anak yatim. Anak yatim niku Bapak Ibu nggih ada dua kriteria. Yatim secara napa? Secara lahir, ada yang yatim secara batin. Ya napa niku? Yatim yang secara lahir nggih tiyang sing bapakipun sedo. Pun. Yatim secara batin adalah tiang anak bapak tasih enten tapi boten ngurusi anake. Padha ae boten enten bapake. Sehingga disebut oleh Imam Syafi'i, laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu balil yatimu yatimul ilmi wal adabi. Bukanlah anak yatim itu yang bapaknya sudah meninggal. Ini yatim yang secara batin oke. Balil yatimu, yang benar-benar yatim adalah yatimul ilmi wal adab, anak yang tidak punya ilmu dan adab. Betapa banyak saat ini anak-anak yatim malah bagus akidahnya, bagus napa ibadahnya, keopen, ada bantuan panti-panti asuhan nggih, diuruki ngaji, sholat jamaah, masya Allah. Dan betapa banyak anak-anak yang tasik nggak ada bapak,
boten keopen salate boten saged, ngajine dijarno mawon, akhlake boten karuan, bapake tasih urip lah lapo ae bapake. Padha ae yatim. Kalau itu Imam Syafi'i. Ini PR bagi kita. Anakku iki ya apa iki? Yatim tagak. Yatim piatu tagak. Peranku selama ini sebagai orang tua apakah sudah maksimal? Kok sampai anak boten keopen akidahnya, boten tersentuh ibadahnya, boten semerap Al-Qur'annya, boten semerap belajarnya, diumbar mawon mbuh sakarepe, wong tuane suwe-suwe adalah TikTok, IG, Facebook, internet, itulah orang tuanya. Akhlaki TikTok. Akidah video-video boten jelas. Nah, yang sepail apa? Wis penting tak kai mangan. Wareg kabene apik, sandale apik, HP-ne apik, wis cukup iku kewajibanku. Nggih mboten wonten. Kewajiban utama tiyang sepah niku nyelametaken anak bojo saking neraka. Berarti akidahnya harus diperhatikan, ibadahnya diperhatikan, akhlaknya diperhatikan, Qur'annya diperhatikan, salatnya diperhatikan. Ngaten mriki enten TPQ an-nasuha. Kewajiban mriki ayo kono. Dibidalakan putra-putri ini, dibidalakan sederek-sedereke. Niku kalau kita peduli, lek mboten nggih siap-siap niku angsal gelar yatim padahal bapak ibu tasih enten. So, Imam Syafi'i ngoten. Imam Syafi'i niku tiyang alim, ulama, bisa menilai. Nah, yatim niku tibake yo enggak ada bapak. Lek gak duwe gak apa-apa. Lah gak duwe adab dan ilmu. Wah, bahaya. Ngoten nggih. Karena kalau ada adab dan ilmu, nanti dia bisa mandiri, Allah memberi rezeki. Karena orang bertakwa itu insya lebih dimudahkan, dicukupi, ngoten nggih. Nah, di sini orang yang dicela oleh Allah sebagai orang yang boten percaya kali hari pembalasan di akhirat nanti, orang yang boten ngopeni anak yatim. Ngopeni anak yatim niku banyak bentuknya, mengelus kepalanya, memberi bantuan. Di zaman Rasulullah niku enten anak yatim nangis, mboten gak ada bapak, mboten gak ada ibu, nangis pada hari raya. Hari raya niku waktune wong seneng to nggih. Lah niki nangis. Mboten Rasulullah lewat, kena apa nak? Bapak ibu kula pun mboten enten. Wah, ya wis melu aku gelem ta dadi anakku. Ini berarti disunahkan mengasuh anak yang tidak mampu atau anak yang terlantar. Kalau kita punya kemampuan, kita asuh. Melo aku nang omah. Belum tak kak? Nggih, purun. Oh, seneng. Sampai rumah, ayo ndang diatusi, kawan atus kei klambi sing apik, beri makan. Ngoten. Pun sewenang dielus-elus ke Rasulullah. Rambutnya sayang. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man masaha ala ra'si yatimin tarahuman alaihi falahu bikulli sya'rihi hasanah." Barang siapa menyayangi anak yatim, ngelus-ngelus rambutnya, pahalanya sebanyak rambut anak yatim. Tapi nggih mboten angsal jenengan golek anak yatim dilus-lus tok. Rasulullah wau ngelus-ngelus tok napa maringi maem lan klambi. Lah nggih. Maringi maem, maringi klambi, disayangi baru dilus-elus. Mboten. Ora golek pahala rek. Sowan. Panti asuhan anak yatim. Sampai udah berapa lama di sini? Oh 1 tahun. Orang tuanya masih ada. Bapak pun saya tuh gini nah ya. Ngene to baru mulai. Berarti anak yatim. Ya lah tak bisa ngoni. Bisa ngoni dulu ya nak ya buat jajan. Ngapunten cuma 10.000, moga ada manfaatnya ya. Ini pun semua seneng. Karena nggak ada sosok ayah. Terus dilus-elus ya Allah ya Allah. Dah nih aku sing cilik aku kayak gini ya apa. Ngoten itu, berarti hatinya masih lembut. Ngoten nggih. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak, nggih, tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ngajak atau menganjurkan niku lho mawon boten napa malih-malingi, ngoten kan. Ajak-ajak tiyang untuk memberi makan orang miskin itu ndamel modal mboten. Mboten toh? Lah niku lho mboten purun. Saking medite. Tetapi sampai walayahuddu ala ta'amil miskin ini yaitu sifat buruk yang pertama.
Mau kalau pun nyampaikan di awal pembahasan al-maun ini menyebutkan dua sifat buruk, ngoten nggih. Sifat buruk yang pertama sudah dijelaskan, tiang boten mengasuh anak yatim, boten menghormati anak yatim, tidak memuliakan anak yatim, dan tidak menyeru orang lain memberi makan orang miskin, dan juga tidak memberi makan orang miskin. Berarti sifatnya adalah sifat medit. Pun niku setunggal pun ketemu nggih. Pun ketemu. Jadi surah Al-Maun ini memberitahu pada kita ada satu sifat yang harus dibersihkan dari hati kita, niku sifat medit. Tiang medit niku tebih saking menungso, tebih saking swarga, tebih saking Gusti Allah, celak kalih neraka. Tiang luman cedak kalih menungso, celak kalih Gusti Allah, celak saking swarga, adoh saking neraka. Niku. Datose niki sifat pertama pun kepanggih nggih, yang harus kita kosongkan, yang harus kita uncai dari diri kita, dari hati kita adalah sifat pelit. Lho kenging nopo sih kok hal seperti ini? Karena orang yang bertakwa niku ciri-cirinya nggih dengan tinggal di awal-awal Al-Baqarah niku alladzina yu'minuna bil ghaib nggih wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa dia beriman terhadap hal yang gaib. Allah gaib, pahala gaib, hari kebangkitan gaib, hari pembalasan gaib. Nah, orang bertakwa yakin itu ada. Kemudian wa yuqimus shalah, wa yuqimunas shalah. Lalu dibuktikan dengan mengabdi kepada Allah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah. Berarti mboten hanya baik hubungannya sama Allah, tapi juga luman kepada sesama. Betul nggih? Itu orang bertakwa. Itulah kenapa di sini wong kok sampai punya rasa medit, berarti mboten yakin Gusti Allah membalas di akhirat nanti. Rasulullah sampai takutnya kan. Takut para sahabatnya. Ayyukum ahabbu ilahi mala warisihi aw malihi. Di antara kamu ada enggak orang yang lebih mencintai harta harta anaknya atau hartanya sendiri? Kalau gampangannya ngeten lho, jenengan niku luwih seneng bondone piyambak atau bondone wong liya? Piyambak to nggih. Kita akan merawat nggih yang kita miliki, terus nggih. Nah, tapi kata Rasulullah ngeten, gak, tapi akeh-akeh wong iku luwih seneng kaya wong liya. Lho buktine ya napa Rasul? Yang menjadi milikmu adalah yang sudah kamu gunakan. Yang kamu simpen gurung mesti dadi wekmu. Ngoten lho. Terus nggih. Nah, orang medit itu kan karena apa? Dia merasa yang dia keluarkan itu hilang. Tapi kalau orang yang bertakwa, beriman kuat, dia merasa sing ditokno untuk sedekah, infak, nafkah, keperluan diri sendiri, itulah yang benar-benar menjadi milik dia, rezeki dia sendiri. Sing disimpen-simpen weman gak gelem ngetokno saking medite meninggal dunia, harta itu loh jadi harta warisan pewarisnya, harus ngoten. Nah, ini yang penting harus kita pahami. Sehingga Rasulullah itu nanti ketika beleh wedhus, sret. Nggih mboten muni ngoten sih. Nggih. Mosok sret. Bismillah Allahu Akbar, ngoten nggih. Kemudian dipotong-potong, istrinya disuruh bagi-bagi. Kantun satu bagian. Rasul, wahai suamiku pun kula bagi sedanten. Yang tersisa untuk kita hanya ini. Yang tersisa untuk kita hanya ini. Laras mboten? Hanya tinggal satu bagian. Rasulullah ngendikan apa? Kualidik. Justru yang tersisa untuk kita adalah selain ini. Yang kita berikan ke orang lain itulah yang menjadi milik kita nanti di akhirat. Karena yakin Allah balas. Ngoten nggih? Nah niku sifat pertama ternyata yang harus kita uncai dari hati kita, cabut niku napa? Medit. Berarti harus yakin sing ditokno meskipun hanya satu butir kurma ada balasannya di sisi Allah. Bahkan Rasulullah niku bersabda ngeten, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Awakmu iso nyelametno awakmu teko api neraka dengan bersedekah meskipun separuh buah kurma. Kurma sak meten pas buka lho ono uang rek dibagi dua. Monggo separuh dimakan. Niku lho bisa menjadi penyelamat dari api neraka. Yo napa nek sedekahno sak kerdus. Lho, yo napa nek sedekahno niku sak
Ngoten lho nggih. Lah saniki ya jok sampai sedekah mek gambar. Foto cekrek, selamat berbuka puasa. Iki kayak gambarin tok foto. Lah. Niku lho nggih mboten napa-napa sing niku sakniki kehidupan pun ngoten nggih. Pun sampai tapi dengan rasa riak. Tapi riak dengan syukur itu tipis, makanya hati-hati ngoten. Lek mboten yakin niatku mau untuk panganan ki apa ya? Tapi kalau untuk syukur pada Allah, ya Allah, alhamdulillah, semoga orang-orang yang melihat ini nanti engkau berikan juga, monggo. Tapi lek kuatos mungkin, wah kok aku timbang hatiku kurang kuat, kok ono unsur pamer deloken, aku mangan ku enak, ini. Itu buatan usaha, buatan. Jadi ini hukum status WA. Tidak ada hukumnya, tergantung niat masing-masing. Niku, kan nggih? Niku. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, boten maringi ma'am tiang miskin. Tiang miskin niku alladzi la syai'a lahu, tiang ingkang boten gadah. Tidak memiliki sesuatu yang untuk mencukupi keperluannya. Berarti niku perlu dibantu. Boten nggih? Summa qala ta'ala. Nah, niku wau pun sifat pertama sifat medit. Qala ta'ala di ayat selanjutnya fawailul lil musalli. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Ini penting memahami kata-kata dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Alladzina hum an. Di situ menggunakan kata an sholatihim sahun. An itu artinya terhadap. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Berarti terhadap loh nggih. Di sini di tafsirnya disebutkan qala Atha bin Dinar mengatakan walhamdulillahilladzi qala an sholatihim wa lam yaqul fi sholatihim. Kita harus berterima kasih kepada Allah ketika menfirmankan ayat ini menggunakan kata-kata an sholatihim, bukan fi sholatihim. Kalau fi sholatihim artinya di dalam sholatnya. Kinten mriki lak kelek sedanten nih. Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Allahu Akbar. Kok mendung rek? Waduh, peme aku kurang tak sih. Ya apa ini? Kenging sedanten lagi. Alhamdulillahnya Allah berfirmannya an sholatihim, terhadap sholatnya. Ini harus kita pahami. Maksudnya yang apa? Lalai terhadap sholatnya niku. Nah, banyak kriteria, ya kan? Yaitu orang yang munafik. Munafik niku yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirri. Lek pas rame-rame kados ngeten sembahyang. Pas iki jenteng omah boten sembahyang. Pas ana wong liya sungkan rek melok bacaan tapi gak melok salat. Ya sembahyang. Biasanya niku boten salat teng griya. Tapi karena ada undangan di masjid, pembagian nopo misal iki berkah. Nah, udah. Sereh. Niki sekedap niki salat isya riyen nggih. Waduh, salat isya. Allahu Akbar. Niku lalai wong teng griya mboten salat, teng mriku salat. Berarti hanya ketika banyak orang salat, ketika sendirian mboten salat itu yang celaka. Ada lagi kriteria yang lain, nyata. Alladzina hum min ahli shalah wa qad iltazau biha, summa hum anha sahun. Orang yang sudah jangkep salate. Orang yang ya sehari-hari sholat tapi kadang lupa, lali isya atau maghriban pas ada isya pada ini wah udah tangi subuh ini ku lali aku mampu ini ketenak masjid aku mau bikin masjid kayak ini ayo udah aku gak nang masjid lu subuh lu gurung isya aku lah. Nah ini harus gimana kodok sholat jadi kodok terus istighfar kepada Allah ini termasuk. Kemudian alladzina hum min ahli shalah wa qad ilnabiha wa hum anha sahun imma an fi'liha bil kulliyah. Bisa juga orang yang nggih ahli shalah, dia itu orang yang salat bukan orang yang tidak salat, tapi terkadang mengakhirkan waktunya. Mepet-mepet. Kadang sampai waktunya telas. Kecuali ada udur nyata. Dulu itu adanya kodok sholat itu ada sejarahnya Bapak Ibu. Hebatnya Nabi Muhammad SAW itu apa yang dilakukannya menjadi syariat bagi kita. Rasulullah nanti
mantuk saking peperangan. Mantuk saking peperangan dengan para sahabat, itu kan pun dalu. Sudah mau dini hari, belum istirahat, Rasulullah memutuskan, wes istirahat dhisik. Istirahat. Rasulullah pun ngeten, kamu kabeh turu, aku gak turu, tak jogo, engko tak gugah wayahe subuh. Bilal bin Rabah ningali ngoten mboten tega. Waduh, mosok rek sing ronda malam Rasulullah. Gak sopan iki. Rasul, apa Bilal? Kula mawon sing dados pos kampling, kok pos kampling sih? Napa? Ronda. Kula sing piket, jenengan tilem mawon. Kula mawon sing piket malam mangke kula sing bugah jenengan kali sedanten. Tenan yo, nggih. Ya wis suwun. Rasulullah niku lho seorang pemimpin tuh gitu, memikirkan kemaslahatan umatnya. Berkorban, aku gak turu, kamu semua tidur, nanti tak buka subuh. Rasulullah, rakyat atau umat yang baik niku nggih mboten tega karo pemimpin. Tentunya ini pelajaran bagi kita juga. Misal di rumah kita habis ke rumah orang tua kita, misal sekarang udah rumah sendiri nggih, ke rumah orang tua, habis makan banyak seret, terus kita usung-usung ke dapur, mau korah-korah, terus ibu kita berkata, ojo nduk, ibu ai. Kok sampai jenengan temenan ninggal kepacut itu. Ojo nduk wis jarno kok ibu ae separah-parah. Nggih Bu matur nuwun kula entuk nggih assalamualaikum. Waduh. La haula wala quwata illa billah. Asline niku nggih niku Bu, seorang ibu itu sebagaimana kita, seusia berapapun, nggih mesti kados ngoten. Tapi kita harus mboten Bu pun pinten tahun mawon jenengan ora-ora. Kaniki kula mriki nggih jarang-jarang. Sedina seminggu lho dereng mesti mriki. Mosok nggih kula teng mriki maem tok, matur-matur numpuk. Korahannya kan nggih. Akhirnya Bilal bin Rabah mengajukan diri, kula mawon sing piket jenengan sare. Temen yo nggih. Tibake Bilal bin Rabah nggih pegel keturun. Rasulullah tangi niku sing garake Rasul tangi niku srengenge matahari. Bilal lah kok cek melangkah. Dibuka. Waduh ngapunten Rasulullah. Nah, disitulah hebatnya Islam menjadi syariat. Subuh ketinggalan langsung jamaah. Ayo sembahyang subuh kodok. Kodok niku melakukan sesuatu di luar waktu yang semestinya. Kalau di waktu yang semestinya disebut ada lawannya kodok, itulah kalau kita sholat usolli fardhu maghribi salah rakaatin mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala. Ada atau adaan itu di waktunya. Kok pun medal waktu nih adaannya diganti kodokan. Poso ngoten Ramadan. Waduh, misal sakit atau kalau perempuan ada halangan, maka kodo melakukan di luar Ramadan disebut kodo. Ngoten nggih, nawaitu soma qadin an qadai fardhi syahr Ramadan. Pun an adai itu di bulan Ramadan. An qadai fardhi syahr Ramadan lillahi ta'ala. Pun nggih. Nah, tiang yang diancam celaka juga adalah orang-orang yang niki yuakhirunaha ila akhirih daiman au ghaliban. Wong sing biasa mengakhirkan salat biasa. Berarti nggih pun menjadi kebiasaannya. Subuh mepet waktu nih. Duhur pun meh asar. Jare nih cek hemat banyu wudu. Oh 5 menit kas asar wudu untuk salat duhur. Nunggu dulu asar langsung salat asar. Anggere jamak nek niku mboten pundi-pundi. Mboten angsal kados ngoten nggih. Nih termasuk orang yang lalai. Kayak kenapa disebut lalai? Dia mengira usia itu dia yang mengendalikan. Lah kok pas engko ae sembayang tiba-tiba mati, punya utang itu. Sudah masuk waktu duhur, des. Nggih mboten muni des nggih. Masuk duhur. Sret, das sret. Masuk waktu salat duhur. Lah kok mboten ndang salat? Berarti kan dalam hatinya umur kocek dawa. Belum mesti. Jadi jangan mengakhirkan. Sebisa mungkin syukur-syukur sakit jamaah. Ini alhamdulillah selalu nih ya muadzin bagian adzan. Nggih, pahalane akeh yang adzan niku. Nggih. Kemudian wa imma an adaiha bi arkanihi wa syurutiha al-wajhil ma'mur bihi.
Termasuk orang yang diancam celaka yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yang tidak melaksanakan rukun dan syaratnya dengan sempurna dan adab-adabnya. Rukun, syarat, rukun sholat, syarat sah sholat, terus adab-adab sholat harus sebisa mungkin dimaksimalkan. Ngerti? Rukun berarti niatnya, takbiratul ihramnya, tumak ninahnya, mboten sing itu lalai. Ngoten lho. Ruku sehingga Rasulullah niku nate ada orang sholat digaringan dan pun mantun ditimbali. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat maneh awe gurung sholat. Lho, kula pun sholat. Ya sholat lho. Plencang-plencing. Nah, lah adab sholat ini yang terkadang mungkin memang sih tidak sampai membatalkan sholat atau tidak sampai membuat kita dosa, tapi nggih mboten pantes. Misal pakaiannya hadir di undangan resepsi pernikahan, wah oleh ngocoy sampai sak jam. Diundang Gusti Allah sholat nih lho rukuhe 2 minggu gak diumbah. Kaosan bolong bisa gurih. Kaosan burine Paramek obatnya. Tiang semuanya boten kusuk burine. Iya. Nggih ngoten niku. Ya Allah, tiang saged beradab niku nggih, dia akan mikir, aku kate ketemu wong sing tak hormati lho. Oleh macak 1/2 jam kurang mari. Budal nang musola nang masjid lho. Yo mbuh keadaanku kaya opo. Nah, padahal mau bertemu dengan Allah. Itulah di dalam surat Al-Baqarah itu ada kata-kata yang sangat indah, ayat yang sangat indah wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sholat itu sungguh berat untuk dilakukan illa melainkan 'alal khashiyin, bagi orang yang khusyuk. Akhirnya Allah memberitahu pada kita orang khusyuk yang seperti apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yang artinya orang itu yakin mau bertemu Allah dan dia yakin akan kembali kepada Allah. Nah, berarti adab sholat itu kalau kita yakin mau bertemu Allah, Allah itu zat yang menciptakan kita, zat yang mengabulkan doa kita, zat yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Napa-napa nyuwun Gusti Allah niku lho diparingi. Niku berarti nggih menyesuaikan. Kalau kita mau mengajukan kadang ya ada di dunia organisasi niku ada mengajukan proposal misalnya. Mengajukan proposal ke pemerintah. Kalau sini Pemkab di kabupaten. Iki cek entuk bantuan untuk lembaga yang kita asuh misalnya. Kita harus yang terbaik. Ayo pamane sing apik, dress code, sepatu nih, disemir dhisik. Dengan apa sih? Dengan harapan proposal itu diparingi. Padahal belum tentu dikasih. Tapi persiapan kita luar biasa. Lah kita sudah Allah berjanji kon donga tak kabulno. Zat yang maha memberi kepada kita. Niku nggih. Klambine, wudune, kesuciane Allahu a'lam. Nah, berarti niki orang khusyuk niku mau ketemu Gusti Allah dari rumah sudah persiapan. Aku kate ketemu Gusti Allah. Kate sembahyang. Saya tak siap-siap dhisik, resik-resik, dereng sikatan riyen. Lho ngomong kali tiang ae lho, ngaten dhisik. Waduh, mabuk sikatan dhisik aku kate omong-omongan bae wong penting iki. Gusti Allah, ngoten nggih mboten ngaten dhisik. Lah isin to. Adab niku mboten sampe dosa. Basio niki tangi tilem mboten sikatan langsung salat subuh mboten dosa mboten pantes. Engkate ketemu tiang mon suwi katan cek dicek riyen kados ngoten sampai ces-ces sampai nenten sing kuwang. Ngene iku adab. Di sini disebutkan termasuk orang yang nyerempet terkena ancaman Allah celaka bagi orang sholat yang tidak memperhatikan rukun syarat adab. Nah, tapi lek adab niki mboten sampai batalaken, mboten sampai dosa, tapi mboten pantes. Pantes-pantesan unggah-ungguh sopan santun. Ngoten nggih. Kemudian tiang yang seperti itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya tilka sholatul munafik.
tilka salatul munafik yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yatru fiha illa qalila. Itu salate wong munafik, salat munafik, yaitu orang yang salat tapi tidak ingat Allah, hanya sedikit ingatnya. Artinya ketika sholat ya berusaha khusyuk, berusaha mengingat Allah, memahami bacaan kita dalam sholat. Nah, kemudian ayat alladzina hum yuraun, orang yang berbuat riya. Nah, orang yang model kados niku wau kebanyakan orang iku riya. Riya niku mementingkan pandangan manusia, lupa pandangan Allah. Misal ketika mau nopo klambine wapi, ketika sholat nang omah dewi kalau sing delok ya sembarangan. Ini kan berarti masih napa yuraun. Tapi niki mboten sampai napa nggih. Tadi masih bab adab. Yang riya, benar-benar riya itu orang yang munafik tadi. Ketika ada orang dia sholat, ketika sendirian di rumah tidak sholat, meninggalkan sholat, lalai terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya niku berarti orang sing meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat. Tapi sing hampir lalai niku tidak memperhatikan rukun, syarat dan juga adab niku wau. Tapi ini masih lumayan lah kalau adab niku tasik sholat gitu lumayan. Sholat terus 5 waktu meskipun kadang di klambine api, kadang kausan, kadang nopo. Meskipun mesti cuci, ini suci. Rukuh kula niki suci. Meskipun mampu. Misalnya mungkin. Lho kadang tentang masjid-masjid niku yang disediakan untuk jamaah yang perjalanan di samping jalan raya. Ya Allah niku, Masya Allah. Wah, saaken niku. Atau om topi ambang, ngoten nggih? Dados niki nggih lek enten rezeki ngeten Mas, rukuh sing sae. Nggih terus. Kalau salat soal menghadap Gusti Allah. Alladzina hum yuraun, disebutkan al-yuraun niki yang tadi alladzina la yadhkurunallaha illa qalilan, tidak menyebut atau tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dan di sini ada ayat yang menggambarkan orang yang riya itu seperti orang yang riya adalah orang munafik. Munafik itu bukan hanya yang hidup di zaman Rasulullah. Di zaman sekarang pun jangan-jangan diri kita sendiri ada sifat orang munafik. Orang munafik itu sifatnya 3. Munafik niku ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi niku yang akidahnya itu dusta. Seperti yang hidup di zaman Rasulullah, ngakuni Islam di dalam hatinya kafir. Hanya mencari kepentingan, cek entuk dukungan, cek isok gembul wong-wong, isok ini maca Islam. Bersyahadat, tapi dalam hatinya mengingkari syahadatnya. Kalau munafik amali secara amalan, gini ku salate, kadang salat, kadang boten. Ngakuni Islam tapi salate aras-arasan. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah membalas tipu daya mereka. Nipu toh, ngakune asyhadu alla ilaha illallah padahal mboten yakin. Dia sholat padahal hatinya melok-melok toh. Ketika tidak ada orang lain tidak sholat. Akhirnya disebut di sini wa idza qamu, ciri-cirinya ila sholati qamu kusala. Apabila mereka sholat dengan rasa malas. Sholat dengan rasa malas. Yura'unan nas, dia riya, pamer kepada manusia. Sholatnya itu karena manusia, bukan karena Tuhannya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat Allah kecuali sedikit saja ingatnya. Nah, niki PR bagi kita semua. Sholat napa sebisa mungkin boten malas. Ini beda dengan konsentrasi loh, konsentrasi belum kita singgung. Maksudnya konsentrasi dalam sholat kadang ada gambaran ingat ini, iling kono, marungono lali pirang rakaat wisae. Yang ini itu bukan berarti termasuk yang kita udah berusaha, kita udah istiqomah, tapi masih diuji seperti itu. Itu wajar karena sudah ada setan yang bertugas demikian. Sejak zaman Rasulullah sudah ada yang sambatan seperti itu. Seorang sahabat sambat, Rasul kula betul kula nangis ke Rasulullah. Kenapa kamu? Kula pas sholat lali pirang rakaat. Lah lapo mikir nopo? Mikir niku lho dilungkas panen. Dilungkas panen. Nek yang sakniki mikir nopo? Kapan bayaran? Nauzubillah ngoten nggih. Nah terus Rasulullah innama huwa khanzab. Iku ngono penggaweanane setan jenenge khanzab.
yadhkuru kadza wa kadza hatta la yadriyal musalli kam raka'atan yusalli. Dia itu membisikkan ini kepada orang yang sholat sengaja agar apa? Hatta la yadriya, sehingga orang yang sholat tadi la yadriyal musalli, orang yang sholat tadi tidak sadar, tidak ngeh kam raka'atan yusalli, pun pinten rakaat sing pun disolataken. Ngoten lho. Dados saya menawi kados ngoten niku berarti sejak zaman Rasulullah pun enten napa mari sak menika. Luwih dahsyat godaan setan khanzab. Lah mriki kalau diuji seperti itu, alhamdulillahnya ada ajaran sujud sahwi. Misal benar-benar tidak tahu, caranya adalah mengambil yang paling sedikit. Misal sholat zuhur 4 rakaat nih. Kita ragu ini wis 3 atau wis 4. Maka ambil yang 3. Ambil yang 3. Lebih baik lebih timbang kurang. Nah, di akhir sebelum salam sujud sahwi sujud subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Tidur dan lupa kan mriki kita. Insyaallah mboten. Kata salat baik tidur. Sujud mboten balik. Tiba keturunan saya enggak pancane glendung. Niku teng pondok-pondok wonten biasa. Nggih, teng pondok niku soalé kan kegiatane full pas subuh niku. Ya, dan sholat sunnah qobliyah subuh mboten bangkit. Disenggol kancane glundung loh. Lah wudu meneh. Nggih enten. Mboten nggih. Alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Orang riya wa yamna'unal ma'un, enggan memberi bantuan dengan benda yang berguna. Wau kula pun nyebutaken niki al-ma'un. Niki berguna. Misal enten tiyang butuh pinjaman ngeten niki. Kinten-kinten mangke dibalekaken niku berkurang nopo? Mboten kurang nopo, dipinjam mboten kurang nopo to. Nah, tiyang sing saking medhite niku barang mawon mboten purun ngampili. Padahal mboten kurang nopo-nopo. Napa malih maringi. Ngoten lho, tiyang medhite sing sampe pol niku ngampili niku mboten purun. Oh, ngapunten niki kula benjing ngeten TPS. Teng ngajeng griya kula kurang kursiran mejane ngambil jenengan salah. Oh ngapunten nggih, niki wingi cek ras dibenakno niku diambuk malih. Ha, asline monggo jenengan damel niku al-maun. Berarti al-maun niki wau dua sifat napa? Sifat medit lan sifat riya. Medit riya ini harus kita takhallikan dari diri kita, ditahalli dengan sebaliknya. Lawane medit napa? Luman. Lawane riya napa? Ikhlas. Ini dua sifat yang terpuji ini, yaitu luman dan ikhlas, ada di surat Al-Kautsar. Nah, kita bahas lagi Al-Kautsar nggih. Tapi gini kados nggih sami mawon kados pertemuan sebelumnya. Singkat mawon. Waktu yang tersisa tinggal 9 menit soalnya. Al-Kautsar artinya pun harta nikmat yang melimpah, rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad. A'tainaka. Kaniku niki bahasa Arab malih. Satu orang laki-laki menjadi objek. Kami memberimu menjadi ka. Kalau keselamatan bagimu, assalamu alaika, satu orang. Itulah kalau kita tahiyat akhir, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nih pakai ka. Kalau ngeten iki kula wau assalamu alaika napa assalamu alaikum. Tiang kata. Assalamu alaika, assalamu alaikuma kalau dua, assalamu alaikum banyak, assalamu alaiki satu orang perempuan, kuma dua orang, kunna banyak perempuan. Jadi ada perubahan-perubahan dalam bahasa Arab. Sungguh kami telah memberimu harta yang banyak atau nikmat yang banyak. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi juga berlaku untuk kita umatnya. Ngoten nggih? Berarti Gusti Allah niki ngendikan teng mriki sedanten, "Hei, kalian semua sudah kami beri nikmat yang banyak. Maka bersyukurlah." Syukur. Nah, syukur itu bukan hanya cukup dengan lisan,
tapi juga dengan perbuatan, sehingga Allah di sini menggambarkan orang yang bersyukur itu orang yang ikhlas sholatnya, bukan riya. Fasholli li rabbika. Di ayat kedua apa? Fasholli li rabbika. Maka sholatlah engkau li rabbika, untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu. Kata-kata li rabbika ini penting, Ibu Bapak. Menggambarkan sifat yang harus ada dalam diri kita, yaitu nopo-nopo niku li rabb, untuk Tuhan. Kita hadir ke sini li rabbika. Jangan nyatet catatan ketika pengawasan li rabbika. Jangan maos Quran li rabbika. Salat li rabbika. Masak damel keluarga li rabbika. Sedanten li rabbika. Boten yuraun tadi di al-maun, yuraun riya. Maka di sini hadir penawar sifat riya adalah sifat ikhlas dengan kata-kata di sini li rabbika, karena Tuhanmu. Mungkin jelas nggih? Inilah yang saya sebut di awal tadi, kaidah at-takhalli wa tahalli, kaidah muncailan menghiasi, melepas dan menghiasi, mengkosongkan lalu mengisi dengan yang lebih indah. Al-Maun menyebutkan dua sifat buruk, Al-Kautsar dua sifat baik sebagai lawan dari sifat buruk tadi. Pertama ikhlas, sebagai lawan dari sifat riya. Diambil dari kata apa? Li rabbika. Fasholli li rabbika. Tadi di sana apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Salate niku riya. Salate niku mboten lek pas teng omah sesat teng masjid baleni. Kayak kurang khusyuk. Gak mari-mari sampai imam mau ruku. Allah Akbar, langsung melok ruku. Lah kok rukuke mari. Kok rukuke dadi tak dirotoni rome gak dadi kok rukuke dadi. Lah mana salah ngoten niku was-was niku. Was-was satu syaitan. Lho enten kados ngoten niku, Bu. Dulu ku sampai sawe biar-biar. Baleni meneh. Niku was-was, harus dilawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pun wudu mawon. Ndak usah wah koyo ane mang koyo ono sing gorong waduh sikutku gorong kena mah. Padahal pun ping 3 kena tapi ada was-was. Salat nggih ngoten pun Allahu Akbar pun tawakal pada Allah. Nah, caranya li rabbika niki, fasholli li rabbika, lalu ada kata-kata wanhar. Nah, niki. Wanhar waktu itu sudah saya jelaskan nggih. Ini wa niku dan inhar niku menyembelih. Berkorban. Bedanya dalam bahasa Arab niku niki baleni materi yang sebelumnya biar lebih mantap pemahamannya terhadap kaitan al-maun dengan al-kautsar. Wanhar niku artinya dan menyembelihlah. Aslinya niku menyembelih. Tapi kalau dalam Al-Qur'an disebut napa? Berkorbanlah. Nggih. Berkorban kan menyembelih nggih. Nyata dalam bahasa Arab, beleh niku ada dua bahasa Arabnya. Pertama, zabaha yadbahu. Kedua, nahara yanharu. Kata perintahnya kalau zabaha yadbahu, idbah. Kata perintah yang nahara yanharu, inhar. Karena ada wa, dibaca wanhar. Aslinya, jangan tinggal di ayatnya itu ada huruf alif. Leres balik. Di antara wa dengan nun nih loh. Di antara waw dengan nun ada alif. Asli niku wa inhar. Tapi dibaca wanhar, disebut hamzah wasl. Kalau waktu tahsin mesti ada istilah hamzatul qat'i, hamzatul wasli. Kan nggih. Wanhar. Kenapa di sini bukan wadbah dan sembelihlah? Nah, ini pelajaran bahasa Arab. Dzabaha yadbahu niku artine beleh napa mawon. Mbuh ayam, mbuh mentok, mbuh bebek, mbuh banyak, mbuh napa mawon. Terus yang Arab lek beleh napa mawon. Dzabaha yadbahu ana adbahu al-baqarah. Aku beleh al-baqarah. Sapi. Adbahu al-ghanam. Aku beleh wedhus. Tapi di sini kenapa pakai wanhar? Karena dalam bahasa Arab naharo yanharu yang artinya menyembelih itu khusus untuk satu hewan namanya unta. Ketika orang di sana di Arab membelih unta, niku mboten menggunakan kalimat dabahayat bahu, tapi naharo yanharu. Nahrul ibil, ayo beleh unta. Nah. Mboten saged nahrul dajjaj. Ayo kita menahar
ayam, enggak bisa. Ayam itu udah bahayat bahu. Jadi wanhar di sini Allah seakan-akan ngeten. Kamu sembelihlah unta. Tondone tiang rumah. Sampai sakit unta sing dikorbankan. Unta niku mahal, lebih mahal dibandingkan hewan yang lain. Berarti di sini sifat baik dan terpuji. Yang kedua yang menggantikan sifat medit di surat Al-Maun berarti sifat luman dermawan sampai sakit urun boleh unta niku tandane tiyang luman ngoten. Berarti yang mboten luman PTE lho mboten kelakon. Belah PT untuk keluarganya sendiri dimasak sendiri mboten kelakon. Napa malih unta. Jadi ini langsung di puncaknya Allah memberikan contoh yang paling unggul unta. Lek mboten mampu unta nggih sore. Lek mboten mampu malih sore nggih sore malih disesuaikan kemampuan kita masing-masing. Pada intinya dua surat ini adalah kaidah takhalli dan tahalli. Nggih niku nguncai lan masang sing luwih apik, ngosongaken sing elek, ngisi sing luwih apik, bersihkan yang buruk, menghiasi dengan yang lebih baik. Dua sifat buruk di Al-Maun niku medit dan riya, dua sifat yang baik dan terpuji di surat Al-Kautsar niku ikhlas dan dermawan. Pun nggih nyambung nggih? Nyambung alhamdulillah. Pun pas waktunya. Nggih niku mawon kang saged mriki pelajari sareng-sareng dinten niki kirang lebih pun ngapunten sepindah malih kula ngelingaken nggih Bapak Ibu disyukuri keberadaan kegiatan di rumah ini. Nggih, pengawasan dihadiri. Pengawasan napa mawon selama tidak ada napa udzur syar'i hadir. Niku thalabul ilmi niku kewajiban. Kewajiban kita thalabul ilmi terutama ilmu agama. Kemudian pun supe napa tanggung jawab kita sebagai orang tua tanggung jawab kita sebagai orang tua pun sampai awake dhewe tok sing diapiki. Ngaji hadir, pengawasan hadir, ajak putrane. Dianjurkan putra-putrine ngajine diperhatikan putra-putrine supados mboten dados anak yatim piatu padahal tiyang sepae tasih enten. Menurut Imam Syafi'i wau nggih tasih ilingan nggih. Nggih niku mawon ingkang saged mriki pelajari kirang lebih nyuwun ngapunten. Monggo sareng kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kirang lebih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.